Yo cuy, ya sesuai janji gua sebelumnya kalau gua bakalan bahas Mayan atau manga yandere. Dan gini gua mau memenuhi requestan kalian tentang part 2 dari Mayan sebelumnya yang berjudul I thought she was a yandere, but apparently she's even worse. So langsung aja, Mayan, manga yandere. Sebelumnya gue ingetin dulu cuy, buat kalian yang nonton video ini, gue saranin kalian nonton part satunya dulu. Dikarenakan nih video adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan sedikit spoiler cuy, bahwasanya nanti Kurono bakalan dapet saingan. Di part sebelumnya terakhir gue nyeritain hubungan Kurono dan Higashi yang udah berstatus seorang pacar cuy. Dan ya umumnya seorang pacaran gak lain dan gak bukan pasti bakalan kencan. Nah di sini nyeritain kalau si Kurono dan Higashi bakalan ngadain kencan pertamanya cuy, dengan ngeliatin yang dibilang Kurono yang bakalan keluar sama Higashi di hari Sabtu cuy. Dan Kurono bilang kalau dia ini bakalan nungguin di tempat yang dijanjikan, walaupun itu seumur hidupnya. Udah awal-awal emang ya biasalah cewek yandere cuy. Dan gimana ya kalau si Higashi ini beneran gak datang. Nah pas perjalanan pulang kita diliatin gitu sama seseorang yang ngebututin si Kurono cuy. Dan ternyata dia adalah Sutomo, yang seorang Wakagashira dari kelompok Kurono. Sedikit penjelasan buat kalian, kalau Wakagashira itu bisa dikatakan tangan kanan dari bos kelompok Yakuza cuy. Jadi secara nggak langsung kita ini kasih tahu kalau Kurono ini berasal dari keluarga Yakuza, yang pemimpin Yakuzanya adalah ayahnya sendiri. Nah di sini Sutomo memastikan gitu, apakah bener gitu cuy kalau Kurono bersama Higashi, yang sempat diomongin kalau Higashi adalah cowok lemah gitu. Dan Sutomo bilang gitu kalau nggak ada tindakan dia juga akan turun tangan cuy. Baru aja ngomong gitu langsung ditatap sama tatapan sadisnya Kurono cuy. Yang udah bikin Yakuza ini ciut. Keesokan harinya, tepatnya di hari kencan Kurono dan Higashi, Kurono ini berpenampilan menawan cuy, dan sempet gitu digodain sama beberapa cowok. Cuma dengan tatapan seorang yandere ngebuat cowok tadi ini kena mental cuy. Lalu nggak selang beberapa lama Higashi dateng, yang ngubah wajah Kurono yang awalnya nyeremin jadi ceria dan cantik banget menurut gua. Sontak ngebuat orang yang godain Kurono tadi keheranan cuy, kok bisa gitu ada cowok yang berani ngajak ngomong gitu. Dan kencan berlangsung. Diceritain coy bahwasanya Kurono ini natap Higashi terus-terusan dan ngikutin dia kemana-mana coy. Bahkan dia ini ngerekam percakapannya Higashi gitu diam-diam cuy, di awal kencan sampai kencannya berakhir, yang katanya bakalan didengerin 100 kali saat di rumah aja nanti. Gak habis pikir aja gue sama si cewek yandere ini. Nah saat mereka mau berpisah, si Kurono ini minta gitu pelukan sama Higashi, walaupun cuma 5 detik aja gitu cuy. Ya karena mereka udah berpacaran, boleh-boleh aja gitu sama Higashi. Nah saat pelukan, ekspresi Kurono ini gak bisa gue jelasin nih ekspresinya apaan anjir. Cuma Kurono meluknya itu sampai 10 menit. Buset dah. Sepulang kencan, Kurono dengan mukanya yang sadis sedang memarahi Sutomo karena diam-diam buntutin Kurono gitu cuy yang sedang berkencan, dan ngancem gitu kalau jangan sampai berani mengganggu hubungannya bersama Higashi. Yang setelah itu Kurono nyuruh Sutomo buat pergi cuy, dikarenakan Kurono ada kesibukan gitu ceritanya. Sibuknya apa? Yap, dengerin rekaman suara Higashi sebanyak 100 kali cuy. Lalu dilanjutkan dengan Sutomo yang memastikan sendiri gitu kepada Higashi gimana pandangannya tentang Kurono. Dan jawaban Higashi bikin Sutomo menangis cuy, karena cuma Higashi yang nganggep Kurono ini adalah orang yang normal. Di sini gue sadar gitu bahwa emang cinta ngebutain segalanya cuy. Bahkan Kurono aja bisa dianggap normal. Keesokan harinya Kurono yang ngebututin Higashi diam-diam nggak sengaja gitu mergokin Higashi bersama cewek lain cuy. Sontak bikin wajah Kurono yang ingin makan orang ini muncul lagi cuy, dan seakan-akan gak percaya gitu kalau Higashi pergi dengan cewek lain. Saat sampai di rumah Kurono beneran marah cuy dan berusaha ditenangin gitu sama Sutomo, dan berujung si Kurono ini nangis cuy. Ya pas dia nangis aja gue jadi ikut kasihan gitu cuy. Keesokan harinya Kurono bertemu Higashi dan membahas kesalahpahaman kemarin, yang ternyata cewek kemarin adalah sepupu dari Higashi. Akan tetapi Kurono tetap cemburu cuy dan merasa insecure gitu dikarenakan sepupunya Higashi ini yang terlalu perfect buat Higashi, gak seperti dirinya. Disclaimer dulu bahwasanya sepupu Higashi ini gak sekedar sepupu biasa cuy.
Dan di sini karena melihat Kurono menangis, ya kan, ngebuat Higashi ini sebagai pacarnya mencoba nenangin Kurono dengan mengelus kepala Kurono. Yang ngebuat Kurono ini terpukau dan salting brutal gitu cuy. Siapa di sini yang iri? Waras anjir, waras. Lanjut dengan sikap Higashi yang tadi ini ngebuat Kurono ini kebayang-bayang terus cuy, dan membuat Kurono ini cintanya makin menggebu-gebu gitu. Di sisi lain Kurono yang dulunya dibully sekarang udah seperti selebriti gitu cuy, dikarenakan ya sekarang dia ini makin cantik gitu. Bahkan isunya Kurono ini pernah ditembak oleh beberapa cowok, akan tetapi ditolak semuanya dengan sadis cuy. Karena udah dilihat beberapa cowok ya kan, di sini Higashi nawarin untuk saling memanggil dengan nama depan cuy kepada si Kurono. Kurono hampir kelepasan cuy, dan bilang kalau dia itu gak mungkin langsung gitu secara tiba-tiba buat manggil dengan nama depan, dikarenakan buat langsung seperti itu tuh bisa ngebuat Kurono ini pingsan cuy. Keesokan harinya Kurono ini diberi info sama Tsutomu jikalau saudaranya dari Higashi ini penuh misteri dan bisa dibilang bukan sekedar saudara biasa cuy. Yang dimaksud saudara adalah sepupu itu tadi cuy. Lalu tibalah cuy di saat Higashi memperkenalkan sepupunya, sebut aja si Keiko, kepada si Kurono. Dengan sapaan yang hangat dari Keiko, akan tetapi dibalas gitu dengan sapaan sadis sama si Kurono. Dan di sini gue kaget kalau si Keiko juga memiliki wajah yang bisa dibilang serem cuy. Dan di sini gue berpikir gitu, apakah bakalan ada perang yandere gitu cuy. Menarik. Saat berbincang empat mata antara Keiko sama Kurono, di sini Keiko mojokin Kurono cuy, bahwasanya kalau Kurono ini cintanya cuma sebatas omongan belaka yang cuma ngemanfaatin kebaikannya Higashi. Kurono yang bingung dengan hubungannya karena ya emang bisa dikatakan bener, bisa dikatakan salah juga gitu cuy. Dan faktanya emang bener kalau Higashi ini baik banget gitu. Takutnya dia itu nerima cintanya Kurono dikarenakan kasihan doang cuy sama Kurono. Dikarenakan Kurono panik dan gak bisa berkata-kata, ngebuat Keiko ini bilang kalau dia gak bakalan nyerahin Higashi kepada orang seperti Kurono cuy. Keesokan harinya tiba-tiba sepupu Higashi ini nembak Higashi cuy. Ajar lah gak habis fikri gue cuy, nembak cowok yang punya cewek yandere. Nih Keiko gede bener nyalinya. Dan ternyata Keiko ini gak main-main cuy dengan perasaannya, yang dia bilang kalau dia itu menyintai Higashi sampai mati. Akan tetapi Higashi yang tentunya udah punya Kurono gak bisa nerima hal itu cuy. Ya cuma dikarenakan dipaksa sama Keiko ngebuat Higashi ini cerita sama Kurono akan kejadian tersebut. Saat bicara di telepon di depan Kurono baik-baik aja gitu cuy, cuma di belakang layar ngenes banget anjir. Mau kasihan tapi gimana ya. Keesokan harinya tepatnya di sekolah gitu cuy, tanpa diduga si Keiko ini nekat pindah sekolah demi bisa dekat sama Higashi. Di sini membuat Kurono makin panas ya kan, dan ngebuat Kurono bilang kalau dia itu gak bakalan ngalah dan ngelepasin Higashi gitu aja cuy. Yang ngebuat cerita hubungan dari cewek yandere ini semakin seru. Dan ya lagi-lagi sifat tegarnya Kurono cuma kelihatan di depannya aja cuy, di belakang seperti biasa dia itu nangis cuy kalau bersangkutan sama si Higashi. Yang ngebuat Tsutomu ini bingung gitu nenangin Kurono gimana. Di sekolah saat Kurono jalan bareng sama Higashi, ia berpikir gitu kalau harus selangkah lebih maju untuk hubungannya, yaitu dengan mengajak Higashi bergandengan tangan. Ya emang cuy, Kurono ini kayaknya lemah banget gitu kalau urusannya sama si Higashi. Bentar dulu cuy, ada iklan dari Kurono yang ngucapin selamat Natal. Dan di sini entah apa yang terjadi gitu cuy, secara tiba-tiba Kurono bisa minum teh barengan gitu sama si Keiko. Ternyata minum teh ini direncanakan oleh Keiko yang ingin berteman sama Kurono serta ingin menanyakan sejauh mana hubungan Kurono bersama Higashi. Sontak membuat Kurono ini panik, ditambah lagi terus dibojokin gitu sama Keiko dengan paras yang tersipu malu. Dan Kurono ini ngakui gitu cuy kalau dia cuma sampai bergandengan tangan doang, serta akan berusaha semampu yang ia bisa cuy untuk hubungannya bersama Higashi ke depannya. Sontak membuat Keiko ini kaget cuy dan mulai sadar gitu kalau apakah si Kurono ini gadis imut pada umumnya. Ya walaupun kita tahu cuy Kurono ini gak ada imut-imutnya kecuali kalau bersangkutan sama Higashi. Yang akhirnya membuat Keiko ini ngerasa bersalah cuy dan minta maaf dengan serius kepada si Kurono, dan ngebujuk kalau Keiko ini akan ngalah menjadi nomor 2 dan Kurono sebagai istri pertamanya Higashi. Ya walaupun gak logis tapi bujukan itu berhasil cuy. Gak paham gue anjir sumpah.
Lalu Kurono memberanikan diri cuy untuk menyatakan perasaannya sekali lagi cuy kepada Higashi. Berkat dukungan dan saran dari Keiko sebelumnya agar perasaan Kurono ini tersampaikan kepada si Higashi. Nah, di sini Higashi jelasin cuy bahwasanya dari awal emang Higashi ini udah sering merhatiin Kurono dan bisa dikatakan gitu kalau Higashi ini tertarik juga sama si Kurono cuy. Serta si Higashi bilang kalau semakin kesini dia itu sadar kalau Kurono adalah gadis yang imut. Ya walaupun memiliki sifat yang menakutkan, akan tapi Kurono juga memiliki sifat yang tulus. Lalu Higashi untuk pertama kalinya bilang kalau dia itu suka sama Kurono. Ya seperti biasa yang membuat Kurono ini merasa lega dan terharu gitu cuy. Yang sebelumnya dia itu nangis terus karena kecemburuan. Sekarang dia itu bisa menangis dengan rasa yang sangat bahagia cuy. Saking bahagianya ia sampai setengah pingsan cuy. Dan saat tersadar ditanya gitu sama si Higashi, apakah dia nggak apa-apa gitu cuy. Sontak membuat Kurono ini kaget dan pingsan lagi cuy, karena ini semua bukan mimpi. Apakah sampai di sini ceritanya? Tentu tidak cuy. Cuma gue udah berusaha semaksimal mungkin buat nahan lidah gue biar nggak copot cuy. Jadi segini dulu ya lanjutan dari part 2 dari kisah Kurono dan Higashi. Dan untuk chapter manganya masih ada lumayan banyak cuy untuk menuju ending. Jadi jika kalian berkenan baca manganya sendiri, sok gue persilahkan cuy. Cuma kalau kalian ingin series ini berlanjut ke part 3, mungkin bisa gue buatin kalau video ini rame ya. Walaupun gue nggak yakin gitu kalau video ini bakalan rame cuy. Cuma kalau kalian milih untuk baca sendiri juga nggak apa-apa cuy. Buat kalian yang suka sama video gue yang seperti ini, jangan lupa like cuy. Dan gue berterima kasih gitu kalau kalian mau ngikutin channel ini juga cuy. Terima kasih udah nonton dan semoga sehat selalu. So gue Ramsaku. Thank you.